Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak usaha kalian? Hari ini kita akan belajar IPS. Semoga kalian tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Yuk, kita bahas IPS tentang sumber daya alam. KD-nya 3.1 tentang pemanfaatan sumber daya alam. Kita lihat, sumber daya alam ini dibagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kalau yang dapat diperbarui apa sih Pak Dian? Yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus sama kalian. Contohnya air, hewan, dan tumbuhan. Dia akan terus selalu ada. Lalu ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Maksudnya apa? Sumber daya alam ini akan habis jika terus-menerus digunakan. Contohnya ada minyak bumi, emas, terus ada tembaga, ada batu bara, dan lain-lainnya. Oke, kita lihat di sini ada pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dulu ya. Kita lihat di sini, pemanfaatan yang tidak dapat diperbarui, salah satunya minyak bumi. Itu digunakan untuk BBM, kendaraan ayah kalian, bunda kalian, sehingga bila dipakai terus-menerus maka itu akan habis. Maka sekarang kita sedang meningkatkan, yaitu bagaimana cara pengganti minyak bumi ini. Terus ada lagi biji besi, digunakan untuk pembuatan bahan peralatan rumah tangga. Ada juga nikel, bahan pelapis besi agar tidak mudah karat, dan masih banyak lagi. Dan kalau misalkan contoh pemanfaatan dari energi yang dapat diperbarui seperti air, hewan, tumbuhan itu banyak. Ada pertanian, terus ada juga perkebunan, dan juga ada air yang digunakan untuk PDAM yang diolah kembali. Nah, kita lihat lagi jenis-jenis usaha dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jadi selain kita gunakan manfaatnya, ini juga digunakan bisa buat usaha juga loh. Contohnya ada di sektor agraris, yaitu pengolahan tanah dan air, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, itu menghasilkan usaha. Ada juga di sektor ekstraktif, yaitu mengumpulkan kekayaan alam yang sudah tersedia, jadi kita tinggal ambil aja. Contohnya ada di pertambangan, ada juga mengambil hasil laut, kita tinggal mengambil seperti garam maupun ikannya. Ada juga di sektor industri, yaitu mengolah bahan mentah pada alam, lalu kita olah lagi menjadi barang yang bisa kita gunakan. Contohnya bisa ada pakaian, ada mobil maupun sepatu dan lain-lainnya itu. Lalu ada juga di sektor jasa seperti transportasi atau angkutan, ada juga perdagangan yang menggunakan jasa ini seperti penyeberangan hewan di sungai, itu menggunakan jasa transportasi. Oke anak-anak, setelah kita membahas jenis-jenis usaha ini, kita lihat ada juga pemanfaatan sumber daya alam dari dataran tinggi, rendah, dan pantai. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan seperti perkebunan teh atau sayur mayur, perkebunan kopi, dan lain-lainnya lagi. Ada juga buat pariwisata juga ya tentunya. Dan dataran rendah juga sama, ada pertaniannya, ada persawahannya, dan juga banyak digunakan untuk perikanan juga ada. Dan yang ketiga itu pantai. Pantai ini juga selain digunakan untuk pariwisata, pantai ini kan perbatasan antara perairan dan daratan. Di sana juga ada nelayan, ada petani garam, ada masyarakat yang membuat kesenian atau karya-karya yang dijualkan untuk turis-turis. Tentunya ini bisa dimanfaatkan untuk semua sektor, sehingga setiap sumber daya alam yang ada di setiap daerah, dataran tinggi, rendah, dan pantai, bisa kita gunakan, manfaatkan semaksimal mungkin. Maka dari itu, jaga terus alam kita. Nanti kalian bisa tonton videonya supaya lebih jelas lagi dan lebih paham lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.